Ya, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Ima Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pembagian suku banyak ya, menggunakan teorema sisa, di mana pembaginya adalah bentuk kuadrat yang bisa difaktorkan. Oke ya, nanti kita bahas dua soal agar kalian paham ya untuk menyelesaikan model soal ini ya. Oke, langsung saja untuk nomor 1 ya. Itu ada soal fx dibagi x minus 2. Misalkan ada suku banyak fx, itu dibagi x min 2 bersisa 13. Kalau fx dibagi x plus 1 bersisa minus 14. Tentukan sisa pembagian ya. Tentukan sisa pembagian apabila fx dibagi oleh x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan cara menyelesaikannya. Kita menggunakan teorema sisa ya. Nah, jika fx kita bagi dengan x minus 2, gini ya, maka sisanya 13. Berarti akibatnya apa? Akibatnya, menggunakan teorema sisa, f2 itu sama dengan 13. Oke ya? Nah, kalau fx kita bagi dengan x plus 1, itu sisanya berapa tadi? Sisanya minus 14 ya. Maka berakibat apa? F minus 1, maksudnya pembuat 0 ini ya. Pembuat 0 ini kan ketika X sama dengan minus 1. Kalau yang di atas tadi, pembuat 0-nya ketika X sama dengan 2. Oke, berarti F minus 1 itu sama dengan minus 14. Nah, sekarang kalau Fx dibagi X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Kita ingat bahwa x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 itu sama saja dengan apa? X minus 2 x plus 1. Nah, misal jika fx kita bagi dengan x kuadrat ini ya, kita bagi dengan ini x minus 2 x plus 1, sisanya itu adalah ax plus b. Nah, maka kita cari nilai A dan B-nya dengan menggunakan teorema sisa yang 1, 2 ini. Nah, caranya gimana? Perhatikan. Tadi kita peroleh ketika F2, ini ya, F2 itu sama dengan 13. Nah, ketika X sama dengan 2, hasilnya 13, nanti kita masukkan X di sini. Sehingga A dikali 13 ditambah B itu sama dengan, maaf, F ini 2 ya, A dikalikan dengan 2 itu ditambah B sama dengan 13, sehingga diperoleh 2A ditambah B itu sama dengan 13. Ini persamaan yang pertama. Kemudian F minus 1 itu sama dengan minus 14. Berarti A dikalikan minus 1 ya. Sehingga diperoleh A dikalikan minus 1 ditambah B sama dengan minus 14. Atau ditulis minus A ditambah B itu sama dengan minus 14. Ini anggap saja persamaan kedua. Nah, tujuan kita adalah mencari A dan B. Kita menggunakan sifat eliminasi ya. Oke, kita gunakan sifat eliminasi. Yang pertama tadi apa? 2A ditambah B itu sama dengan 13. Kemudian yang kedua, minus A ditambah B sama dengan minus 14. Oke, kita kurangkan, kita eliminasi B-nya ya. Sehingga menjadi 3A sama dengan 27. Sehingga A itu sama dengan 9. Oke ya, kita sudah menemukan nilai A. Kalau kita mencari nilai B, kita masukkan aja ke salah satu persamaan tersebut ya. Oke, misalkan kita masukkan ke persamaan ini. 2A ditambah B sama dengan 13. Hanya 9 ya, berarti 2 kali 9 ditambah B itu sama dengan 13. 18 ditambah B sama dengan 13.
Sehingga B sama dengan berapa? Minus 5. Oke. Nah, karena tadi sisanya adalah AX plus B, maka kita masukkan aja nilai A dan B nya, sehingga menjadi apa? 9X dikurangi 5. Jadi kesimpulannya, jika fx dibagi oleh x kuadrat dikurangi x minus 2, sisanya adalah 9x dikurangi 5. Gitu ya, mudah ya. Oke, agar kalian lebih paham, perhatikan soal yang nomor 2. Nah, pada soal yang nomor 2, itu diketahui jika fx dibagi x minus 2, sisanya 24. Jika fx dibagi x plus 5, sisanya 10. Nah, tentukan sisa pembagian fx dibagi oleh x kuadrat ditambah 3x minus 10. Gitu ya. Itu modelnya seperti soal nomor 1 tadi ya. Oke, sekarang kita tulis dulu. Kalau fx kita bagi dengan x minus 2, gini ya. Itu sisanya 24. Berarti kita tulis apa? F2 itu sama dengan 24. Kalau fx kita bagi dengan x plus 5, sisa itu 10. Berarti f minus 5 itu sama dengan berapa? Ya, 10. Nah, sekarang jika fx dibagi x kuadrat plus 3x minus 10, x kuadrat ditambah 3x min 10 itu sama saja dengan x min 2 x plus 5, gitu ya. Nah, sekarang kalau jika fx, kita misalkan fx dibagi oleh x kuadrat ditambah 3x min 10 ya, atau ini ya, kalau kita bagi dengan x minus 2 dikalikan dengan x plus 5, gitu ya, sisanya adalah AX plus B. Kalau pembaginya kuadrat, maka sisa pembagiannya adalah bentuk linear. Oke ya, sekarang tadi kita punya apa? Tadi kita punya F2 sama dengan 24. Nanti X-nya ganti 2 ya. Oke, F2 itu sama dengan 24. Sehingga X-nya kita ganti 2. Sehingga A dikali 2 ditambah B sama dengan 24, sehingga diperoleh 2A ditambah B sama dengan 24. Itu persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa? F5, F minus 5. F minus 5 sama dengan 10. Berarti A dikali minus 5, gitu ya, kita tambah B sama dengan 10, atau minus 5A ditambah B sama dengan 10. Nah, kita akan mencari apa? Nilai A dan B. Kita eliminasi ya. Tadi persamaan yang pertama adalah 2A ditambah B sama dengan 24. Kemudian min 5A ditambah B sama dengan 10. Oke, kita kurangi ya. Kita kurangi, ini 2A dikurangi minus 5A menjadi 7A sama dengan, kita kurangkan, B-nya habis ya. 24 dikurangi 10, 14. Sehingga diperoleh A sama dengan 2. Oke, karena A sudah ketemu 2, kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalnya kita masukkan ke persamaan yang pertama ya, itu 2A plus B sama dengan 24. A-nya kita ganti 2, sehingga 2 kali 2 ditambah B sama dengan 24. 4 ditambah B sama dengan 24. Sehingga B sama dengan berapa? 20. Oke, sekarang A dan B sudah ketemu ya. Kita tinggal masukkan ke sisanya. Tadi sisanya adalah AX
plus B. Karena A sama dengan 2 dan B sama dengan 20, kita masukkan aja, maka sisanya adalah 2X ditambah 20. Nah, jadi untuk fx jika dibagi x kuadrat plus 3x dikurangi 10, maka sisanya adalah 2x plus 20. Gitu ya, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang pembagian suku banyak. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.